Pemeriksaan bangunan pelengkap. Pemeriksaan bangunan pelengkap meliputi 1. Bangunan pelimpah atau spillway. Memeriksa bagian apron. Memeriksa mercu. Memeriksa bagian saluran peluncur. Memeriksa bagian kolam olak. Memeriksa bagian hilir and shield terhadap gerusan. Memeriksa dinding atau tembok penahan. Memeriksa kondisi peralatan hidromekanikal. Dua, bangunan intake. Memeriksa struktur beton baik secara visual maupun menggunakan alat Schmidt hammer. Memeriksa peralatan hidromekanikal. Metode dan prosedur pemeriksaan visual harus mengikuti pedoman yang berlaku. Pemeriksaan peralatan yang berada di bangunan intake antara lain 1. Trash boom, 2. Pintu stop lock, 3. Pintu intake, 4. Panel kontrol, 5. Overhead crane. Untuk pemeriksaan kapasitas oli atau hydraulic oil, kita lihat di kaca duga. Kalau oli di bawah garis hitam yang di tengah, berarti menandakan oli kurang. Maka harus ditambah dengan tipe oli yang sama. Sekali-kali jangan dicampur aduk dengan oli-oli yang lain. Harus sesuai dengan grade-nya oli itu. Kemudian kalau posisi oli di atas garis hitam di tengah, berarti masih cukup untuk dioperasikan. Pada saat dihidupkan, dioperasikan maksudnya, kita cek juga tekanan pompa hidrolik. Ini ada 2, berapa tekanannya, berapa kilogram per sentimeter atau berapa kPa. Tidak sesuai dengan standar operasinya motor hidrolik, maka ini perlu disetting di dalam ini namanya katup solenoid. Artinya pengecekan berapa tekanan oli yang bisa membuka dan menutup nanti katup yang paling bawah yang tadi dioperasikan itu. Nah, kemudian untuk mengetahui berapa bukaan katup, berapa tutup kotip atau kondisi katup, kita harus membaca di ini ada namanya gate position indicator ya. Jadi kalau ini tidak berfungsi, kita tidak bisa tahu berapa bukaan katup yang di bawah itu ya. Makanya ini juga perlu kita lakukan penyetelan apabila tidak berfungsi. Ini dioperasikan dengan power listrik atau motor listrik. Tapi kalau listrik dalam kondisi tidak berfungsi atau listrik mati atau dan lain hal, maka bisa dioperasikan dengan sistem manual. Sistem manualnya itu adalah dengan mengengkol di bagian kiri, di situ ada stang, kita engkol. Terus sampai seberapa ini katup ini, kalau kondisi membuka sampai berapa membukanya. Nah, kalau sudah selesai, udah sebaliknya juga kalau mau nutup lagi, dia engkol lagi. Nah, itu kalau yang manual. Di sini saya akan menjelaskan beberapa
panel-panel penunjang peralatan hidromekanikal yang ada di menara intake. Untuk saat ini yang saya tunjukkan ini adalah panel valve control. Di sini ada beberapa panel, yaitu panel bypass, panel valve butterfly, dan panel needle valve. Dan di sini ada beberapa distribusi panel. Di sini fungsinya adalah menghantarkan atau menyalurkan listrik dari sumber listrik ke kontrol panel. Dari distribusi panel ini, di sini ada beberapa bagian yang ada di menara intake. Salah satunya adalah blower dan panel pompa submersible. Distribusi panel ini untuk pemeliharaan kita selalu mengecek bagian-bagian kabel yang ada di dalam. Apabila ada kabel yang terputus, kita segera diperbaiki karena itu akan mengganggu untuk pengoperasian hidromekanikal yang ada di menara intake ini. Untuk pengoperasian yang ada di menara intake ini, kita bersumber dari genset yang didistribusikan ke panel dan ke valve control panel. Untuk pengoperasian hidromekanikal, pertama-tama kita menyalakan genset dengan kapasitas 12.000 volt, tetapi kita pakai cuman 400 volt. Sehabis itu kita salurkan ke distribusi panel ini menggunakan deck. Deck ini kita akan salurkan ke valve control ini. Ini adalah valve control untuk peralatan hidromekanikal. Yang pertama-tama pada saat kita mengoperasikan pintu, kita tekan tombol buka valve bypass. Kita tombol buka itu menunggu kurang lebih 15 menit agar terisi penuh supaya kita membuka butterfly ini supaya balance. Setelah 15 menit kita baru bisa membuka butterfly. Setelah kita buka butterfly dengan indikator lampu hijau membuka, baru kita bisa membuka katup needle valve. Lagi untuk katup needle valve ini kita membuka dengan indikator persentase ini. Untuk pemeliharaan kita selalu mengecek lampu-lampu yang ada di panel ini supaya tidak ada yang mati, karena salah satu yang mati itu semuanya tidak akan berfungsi. Untuk peralatan hidromekanikal ini selain kita menggunakan elektrik, kita juga bisa menggunakan secara manual. Sebelum kita menggunakan secara manual, kita harus mengecekkan oli hidrolik ini dulu. Setelah itu kita pengecekan filter hidrolis ini. Sehabis itu kita pengecekan untuk kran. Ini harus posisi buka, jangan posisi menutup. Setelah kita pengecekan secara manual, baru kita melakukan pengoperasian hidromekanikal dengan secara manual. Yang pertama-tama kita tekan solenoid katup. Ini fungsinya adalah tekanan oli supaya menghantar ke needle. Yang kedua, kita tekan solenoid jarum atau needle valve. Setelah itu kita baru mengoperasikan tuas
supaya tekanannya mulai berat. Kalau kita udah mulai berat itu adalah berarti tekanannya udah mulai tinggi. Nah, ini kita indikatornya adalah indikator amper hidrolis ini. Setelah kita pengoperasian manual, baru kita pengecekan indikator. Indikator ini kita selalu pantau karena ini berkaitan dengan debit aliran yang keluar dari menara intake. Di sini baru saja kita menyelesaikan inspeksi untuk 3 bulanan, pemeriksaan seal neprin dan baut-baut yang tertanam pada sambungan-sambungan pipa di area konduit. Ini air valve, tujuannya untuk mengetahui bahwasannya air sudah berada di dalam pipa dan membuang udara yang ada dalam pipa. Katup di atas bisa berbunyi apabila tekanan air sudah sampai di ujung pintu ulukun. Needle palep atau salah satu tipe palep yang fungsinya adalah untuk mensuplai air ya dari bendungan. Air bendungan hanya tadi dijelaskan ada masalah yaitu pelepas udara ini kelihatannya tersumbat karena satu dan lain hal, mungkin ada karat atau apa. Dengan sumbatan itu maka terjadilah kapitasi. Terjadilah di sini kapitasi yang lama kelamaan ini bisa merusak dari satu sistem plat. Pipa pelepas udara itu kita perlu ada perhatian. Udara yang dimaksud dilepas itu melalui ini. Nah, ini masuk sehingga di sini akan terjadi sumbatan-sumbatannya. Nah, oleh karena itulah perlu ada secara periodik ya, secara entah 3 bulan atau 6 bulan ini perlu dikontrol ya. Dikontrol. Kalau ada sumbatan ya tentunya dibersihkan. Nah, pembersihannya itu ada beberapa metode. Bisa dengan disemprot kompresor atau juga lihat di mana letak sumbatannya itu. Apakah di pipa yang keluar atau di bagian dalam ini, tapi pada umumnya tidak mungkin akan terjadi sumbatan di dalam ini itu ya. Yang terjadinya adalah di bagian ini kesananya ke pipa. Jadi contoh lain inilah yang keropos yang sudah, tapi ini memakan waktu yang cukup lama, tidak semata-mata setahun 2 tahun. Ini hampir puluhan tahun sampai habis. Ini akibat dari kapitasi yang terjadi perontokan ini. Jadi ada udara yang terjebak di sini, terjadi benturan kapitasi sehingga ini merontokkan dari ini. Ini padahal bahannya cor, baja cor, tapi sampai bisa hancur begini. Uji operasi. Uji operasi dilakukan untuk mengetahui kesiapan operasi pintu pada kondisi normal maupun kondisi darurat, seperti hujan badai dan gempa. Pada saat dilakukan uji operasi, dilakukan juga pemeriksaan terhadap kondisi peralatan atau pintu-pintu tersebut. Apakah ada cacat atau kerusakan yang perlu segera diperbaiki? Uji operasi pintu dilakukan pada pintu atau katup pengatur maupun darurat, termasuk sistem pengendalinya.